Assalamualaikum warahmatullah. Ada berapa yang iktikaf saat ini? 18, 17. Dengan jumlah sekian, tidak terlalu banyakkah di sini? Mana Amir Sahib? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Hingga sekarang telah banyak pembahasan mengenai ayat ini. Ada beberapa pembahasan juga yang tersisa yang tidak ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ada beberapa hal yang memerlukan penelitian. Ketika jawabannya didapatkan, maka insya Allah Ta'ala ketika jawaban tersebut diterima, aspek-aspek tersebut suatu waktu akan didiskusikan kembali sesuai dengan tempat dan kesempatan. Salah satu hal yang telah terungkap dengan jelas adalah pembahasan mengenai hadis yang saya kutip kemarin. Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai bagian untuk cucu yang telah ditetapkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Saya telah mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hal ini dari sisi dirayah, yang darinya saya mendapatkan kesan bahwa beberapa hal dalam hadis ini begitu ambigu untuk diterima dengan pasti sebagai prinsip yang permanen, dan dengan yakin bahwa inilah yang dikehendaki Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menjalankannya dengan masalah muamalah manusia, karena dalam hal hak asasi manusia, Al-Quran telah memberikan banyak penekanan dan kejelasan. Jika terdapat ambiguitas pada suatu hadis, apakah itu dari Bukhari atau kitab lain, atau dari sisi riwayat kuat, tetapi kerancuan terdapat dalam matannya, maka kerancuan tersebut mencegahnya untuk dijadikan dalil dan dijalankan secara permanen dalam keputusan muamalah. Inilah aturan atau kaidah yang telah saya kemukakan. Namun sepertinya beberapa ulama tidak memahami maksud saya. Mereka sepertinya memahami bahwa saya menyatakan hadis Bukhari tersebut meragukan karena riwayatnya tidak benar. Padahal secara isyarat sekalipun saya tidak menyebutkan jalur riwayatnya. Yang saya bahas adalah matannya. Oleh karena itu, mereka merujuk pada kitab-kitab lain yang mendukung hadis Bukhari ini. Hadis ini juga ada di Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Darimi, Tahawi, dan ada juga di Daruqutni. Dan kalimat yang digunakan hampir sama.
untuk memperkuat kesahihan hadis ini, mereka telah memberi saya informasi lebih lanjut bahwa ketika ada hadis yang begitu kuat yang dicatat dalam kitab-kitab penting seperti itu, dapatkah kita berpendapat bahwa matannya sama sekali ambigu atau tidak jelas? Pembahasan mengenai riwayat adalah terpisah. Jika sebuah hadis terbukti benar secara mutlak dari segi riwayat, maka meskipun demikian, dirayah memiliki pembahasannya tersendiri yang terlepas darinya. Ini bukan hanya menyangkut hak manusia, melainkan juga kewajiban. Karena jika keputusan syariat dikeluarkan dengan menisbahkannya kepada hadrat Rasulullah SAW, maka hingga hari kiamat hak manusia akan terpengaruh olehnya. Di mana syariat sangat berhati-hati dalam hal penyelesaian kasus-kasus, dijelaskan bahwa untuk memutuskan suatu peristiwa dalam kondisi tertentu harus didapatkan 4 saksi, dan mereka harus menyaksikan peristiwa tersebut secara pasti, yang mana itu jarang terlihat. Dan jika ini tidak dilakukan, Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu adalah pendusta. Mereka akan dinyatakan mengada-ada, dan mereka masing-masing akan menerima 80 cambukan jika mereka tidak bisa memenuhi persyaratan kesaksian beserta dengan tindakan-tindakan kehati-hatian tersebut. Maka di mana Al-Quran sangat berhati-hati dalam hal hak asasi manusia dan permasalahan-permasalahan, dan begitu memberikan penekanan terhadap masalah kesaksian, dan syarat kejelasan kesaksian para saksi membuktikan tema ini. Begitu besarnya penekanan terhadap kejelasan kesaksian seperti demikian, tidak didapati dalam suatu peradilan manapun di dunia. Dan dikarenakan ini adalah kasus yang jarang, oleh karena itu, jika memperhatikan tema ini dengan kejujuran hati, maka sangat sedikit terjadi peristiwa di mana batasan ini bisa diterapkan, dan maksimal bisa diterapkan pada kasus-kasus ketidaksenonohan yang terbuka. Dalam kondisi yang umum, ruang lingkupnya tidak dapat diterapkan meskipun itu telah ditetapkan. Alhasil, di satu sisi, Al-Quran telah begitu memberikan penekanan terhadap hal-hal muamalah dan hak-hak manusia, dan di sisi lain, terdapat suatu hadis yang di dalamnya hanya hadis, bukan ayat Al-Quran. Hadis sahih, namun di dalamnya terdapat ambiguitas. Jika terdapat ambiguitas, maka mengabaikan ambiguitas tersebut dan menerapkannya sebagai suatu ketetapan yang diterapkan dalam urusan umat adalah bertentangan dengan kebijaksanaan Al-Quran dan sunnah hadrat Rasulullah SAW. Inilah pembahasan yang telah saya angkat. Namun nampaknya itu tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Sekarang saya akan menjelaskannya lagi. Ambiguitas tidak boleh terjadi dalam kesaksian hukum. Misalnya, di dalam terjemahan dikatakan, Abu Musa ditanya tentang warisan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Siapa yang bertanya? Dan kejadian apa yang terjadi sehingga perlu ditanyakan? Jadi, di mana ada perkara-perkara dalam bentuk majhul, seluruh permasalahan akan menjadi rumit, dan bayang-bayang dari suatu kata yang majhul akan jatuh pada seluruh riwayat. Hal-hal yang diterapkan sebagai hukum dan undang-undang tidak boleh berasal dari referensi yang bersifat majhul atau subjeknya tidak diketahui. Karena Abu Musa ditanya, apa masalahnya bagi perawi untuk memberitahukan siapa yang bertanya? Apa salahnya menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi di tempat Anu? Sanak kerabat dari perawi yang mengalami kejadian ini tidak disebutkan. Dan di dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan, tidak ada satupun yang di dalamnya terdapat penjelasan. Semuanya kosong. Artinya, ada sumber yang menyampaikan hal ini ke satu tempat, dan Hadrat Imam Bukhari tidak melihat adanya kesalahan pada salah satu perawi menurut kaidah hadis. Maka beliau menerimanya sebagai sahih. Ketika tercantum dalam Sahih Bukhari, maka dalam kaki gajah tercakup kaki semuanya. Jika ini terjadi pada 50 hadis lagi, masalahnya akan tetap sama. Hadis yang asli adalah dari Bukhari, dan hadis yang sama telah diriwayatkan oleh yang lainnya dengan cara yang sama. Menurut saya, seandainya tidak ada permasalahan apa-apa, maka kesaksian Bukhari itu sendiri sangat kuat.
dan cukup karena tidak terdapat celah padanya. Jadi tidak ada perdebatan mengenai sanad. Namun yang menjadi pembahasan adalah telah diajukan suatu pertanyaan, namun tidak diketahui dari mana sumber pertanyaan. Padahal memastikan hal ini adalah keharusan dalam permasalahan-permasalahan. Hal berikutnya adalah Hadrat Rasulullah SAW menjawab bahwa anak perempuan akan mendapatkan setengah dan saudara perempuan juga akan mendapatkan setengah. Sekarang, riwayat ini yang mengatakan bahwa pergilah kepada Ibnu Abbas. Bagian ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya. Riwayat-riwayat lain mengatakan bahwa meskipun demikian, mereka tidak pergi kepada Ibnu Abbas, melainkan mereka pergi kepada seorang lain. Dia juga memberikan jawaban dan saran yang sama bahwa sekarang kamu harus pergi kepada Ibnu Abbas. Jadi apa yang membuatnya ragu-ragu pergi kepada Ibnu Abbas? Apakah ia seorang yang memiliki permasalahan pribadi yang ingin diselesaikan? Semua ini adalah ambiguitas, dan munculnya kontradiksi dalam suatu pokok pembahasan tidak akan melemahkan sanadnya. Namun hal ini melemahkan kekuatan dari sisi dirayahnya. Sekarang simaklah putusan selanjutnya. Mereka menginformasikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau, yakni Ibnu Abbas, telah mengeluarkan putusan dan Hadrat Ibnu Mas'ud bahkan belum menyampaikan rincian putusan tersebut. Beliau menyampaikan putusan dengan kata-kata yang merupakan cara para fuqaha dan hal ini menjadi umum beberapa waktu kemudian. Hadrat Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan fatwa dengan cara ini, hanya mengeluarkan fatwa tentang suatu hal lalu terdiam. Sedangkan dalam hadis lain, suatu permasalahan dijelaskan dengan referensi, namun di sini Hadrat Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa tanpa referensi apapun. Dalam hal ini saya menyampaikan rasa heran saya bahwa menurut saya tidak sesuai dengan karakter dari sunnah Hadrat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan adalah anak perempuan dan akan mendapatkan setengah, cucu perempuan dari pihak ayah menerima 1/6, sehingga 2/3 menjadi lengkap. Metode untuk dapat menyelesaikan 2/3 ini bukanlah metode Hadrat Rasulullah SAW. Dan jikapun iya, maka ketika Ibnu Mas'ud belum menjelaskan kasus apa yang telah terjadi sehubungan dengan masalah ini, maka hal ini menjadi meragukan. Nampaknya fikiranlah yang telah memulai diskusi ini. Tidak disebutkan siapa orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dan juga tidak ada situasi yang disampaikan dalam jawaban Ibnu Mas'ud bahwa peristiwa seperti ini terjadi pada si fulan pada masa kehidupan Rasulullah SAW, dan sebagai hasilnya keputusan tersebut dikeluarkan saat itu. Jika demikian, maka ini adalah hal yang akan diperiksa oleh para ulama hadis. Dan para ulama telah banyak meneliti tentang hal ini. Mereka mungkin telah menemukan jalan untuk sampai padanya dan mengatakan bahwa kejadian semacam ini bahkan tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menerima ini? Jika seperti ini, maka mereka akan menolak riwayat ini sama sekali. Tampaknya ada satu bagian yang ditutup-tutupi. Sejak awal telah ditutup-tutupi, dan bahkan di dalam jawabannya telah ditutup-tutupi. Tidak ada riwayat khusus yang disampaikan. Ini adalah bagian kedua dari dirayah yang saya pertanyakan. Saya sama sekali tidak membahas mengenai riwayat. Bagian ketiga bahkan lebih penting, dan itu berkaitan dengan Hadrat Rasulullah SAW, menyebutkan mengenai cucu perempuan dari pihak ayah. Apakah Rasulullah menyebutkannya tanpa konteks apapun? Jika beliau menyebutkannya tanpa konteks peristiwa manapun, lalu mengapa Rasulullah tidak membahas cucu laki-laki dari pihak ayah? Mengapa cucu laki-laki dari pihak ayah ditinggalkan pembahasannya? Dan jika pada kenyataannya disebutkan bahwa cucu laki-laki dari pihak ayah adalah ahli waris, maka jawaban yang diberikan tidak bisa sesuai dengan Al-Quran. Jika cucu laki-laki dari pihak ayah adalah ahli waris, atau cucu perempuan dari pihak ayah adalah ahli waris, maka semua ahli fikih yang menyepakati hal ini, fatwa mereka akan seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan seperti ini, tidak ada cara lain. Yang pertama, kakek dari pihak ayah harus membuat wasiat, dan jika tidak membuat wasiat, maka akan dianggap seolah-olah membuat. Dan dalam keadaan ini cucu laki-laki dan perempuan dari pihak ayah akan menerima 1/3 secara utuh. Namun,
Hadrat Rasulullah tidak memberikan sepertiga. Dalam pembahasan sepertiga ini, pembahasan akan terhenti ketika ada perbedaan. Berapa yang harus diberikan kepada anak perempuan dan berapa untuk anak laki-laki? Hadrat Rasulullah tidak menyebutkan hal ini bahwa saya mengatakan bahwa jika orang tersebut tidak membuat wasiat, maka itu harus difahami sebagai wasiat yang diwariskan untuk cucu laki-laki dari pihak ayah dan cucu perempuan dari pihak ayah. Dan sebagai akibat dari wasiat tersebut, wasiat yang dibuat sepertiga akan dianggap menguntungkannya. Jika ada lebih dari satu cucu perempuan dari pihak ayah, bagian sepertiga tetap akan dibagikan. Jika ada satu pun, tetap akan dibagikan sepertiga. Hal tersebut tidak ada dalam pembahasan ini. Dengan kata lain, di sini tidak ada dalil mengenai hak cucu perempuan dari pihak ayah untuk ditetapkan secara kontinu sebagai hukum syariat. Dan argumen yang disusun oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik yang mendukung hal ini, argumen tersebut tidak berpengaruh di sini. Karena hanya ada dua cara yang dengan perantaraannya hak cucu laki-laki dari pihak ayah atau cucu perempuan dari pihak ayah ditegakkan di zaman ini. Yang pertama, menurut hukum Al-Quran, seolah-olah jika anak laki-laki itu masih hidup, maka dia akan dapat mewarisi. Dan jika dia masih hidup dan menerima warisan, maka anak-anaknya pasti akan menerima warisannya. Oleh karena itu, jika demikian halnya, maka Rasulullah tidak mengeluarkan fatwa ini di sini. Karena jika ini difahami bahwa anak laki-laki itu hidup, apakah putrinya akan dilahirkan melalui dia atau tanpa dia? Jika anak laki-laki itu masih hidup, maka fatwa Rasulullah seharusnya tidak ada perselisihan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan menerima 1 bagian. Berikanlah sepertiga kepada anak perempuan dan mengenai 2/3 yang merupakan bagian anak laki-laki akan diberikan kepada anak-anaknya yang selanjutnya. Diskusi itu belum terjadi di sini. Jelas sekali bahwa jika ada seorang anak laki-laki dan dianggap sebagai ahli waris, maka anak-anaknya berhak menerima warisan itu. Jika ini masalahnya, maka seluruh masalah ini tidak diselesaikan pada tempatnya. Diskusi ini akan hilang. Kemudian skenario lain adalah ada seseorang yang meninggal dan memiliki anak perempuan, dan sebelum ini anak laki-lakinya meninggal dunia. Pada saat pembagian warisan, ia tidak hadir. Jika cucu laki-laki dari pihak ayah adalah ahli waris, maka melalui pengetahuan anak laki-laki, tidak secara langsung. Jadi, jika anak laki-laki tidak menjadi ahli waris, maka tidak ada yang akan diteruskan kepada cucu perempuan dari pihak ayah. Jika dia ahli waris, maka dia menjadi ahli waris 2/3, bukan 1/6. Dan jika dia menjadi ahli waris 2/3, maka 2/3 harus dibagikan. Para ulama yang mengatakan bahwa bukan ini masalahnya, kami akan memeriksanya melalui jalur lain. Mereka mengatakan bahwa kita akan menganggap bahwa dia telah membuat surat wasiat. Jika ada wasiat yang dibuat, maka dia memiliki hak 1/3. Dan jika tidak dibuat, maka seolah-olah dia telah membuat wasiat. Cobalah terapkan topik pembahasan ini di sini, dan Anda akan melihat bahwa itu tidak terbukti akurat di sini. Menurut konteks hadis ini berarti bahwa apapun yang seharusnya terjadi, itulah yang seharusnya terjadi. Apa yang tertulis di sini seharusnya tidak ada di sini. Jika menurut Rasulullah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari pihak ayah dianggap sebagai ahli waris, seperti halnya hukum yang telah disahkan di berbagai negara selama ini, maka kami memahami bahwa dia wajib membuat wasiat untuk kepentingan cucu laki-laki dari pihak ayah atau cucu perempuan dari pihak ayah, cucu laki-laki dan perempuan yatim piatu. Karena dia tidak membuat wasiat ini, maka kita akan memahami seolah-olah dia telah menulis wasiatnya. Dan bahkan jika nama itu ditentang, maka hukum Islam pun akan menolak keputusan terhadap mereka dan mengakui wasiat tersebut dan memastikan bahwa itu dilaksanakan. Dan tindakan ini hanya mungkin untuk bagian yang berkaitan dengan 1/3. Maka dari separuh ini diberikan kepada anak perempuan. Contohnya dalam hadis ini adalah meninggalnya seorang laki-laki yang memiliki seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan dan seorang cucu perempuan. Siapa yang meninggal? Putrinya siapa? Cucu perempuannya siapa? Tidak disebutkan tentang ini, baik dengan dalam kasus pertama maupun kasus kedua. Tetapi mari kita asumsikan bahwa kejadian seperti itu terjadi. Dalam hal ini, menurut hukum Islam, anak perempuan akan menerima setengah bagian. Jika pewaris, orang yang akan meninggal, belum menulis surat wasiat,
maka Rasulullah menganggap bahwa surat wasiat itu dibuat. Jadi dalam keadaan seperti ini, cucu perempuan dari pihak ayah akan menerima bagian. Maka jika wasiat itu dipertimbangkan, maka sampai sepertiga dari bagian yang tersisa setelah setengah dari yang telah diberikan, maka sepertiga dari bagian yang tersisa itu akan diterima oleh cucu dari pihak ayah jika dia sendirian. Meskipun kita tidak tahu apakah dia sendirian, maka dia harus mendapatkan setengah dari 2/3. Maaf, sepertiga dari total yang tersisa. Dari total sepertiga, dia harus menerima setengah. Mengapa? Karena jika anak perempuan itu masih hidup, maka dia tidak dapat menerima lebih dari setengah bagian warisan. Masalah ini harus diselesaikan secara bertahap. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya sekali lagi. Orang yang menghadapi sakaratul maut telah meninggal dunia, dan putrinya telah menerima setengah dari warisan, jadi setengahnya tersisa. Jika wasiat dianggap bahwa orang yang telah meninggal membuat wasiat bahwa berikanlah sepertiga dari total harta saya kepada cucu perempuan atau cucu laki-laki saya, maka sepertiga dari seluruh harta harus dialihkan kepada cucu perempuan. Apakah bisa difahami? Sekarang satu masalah lain muncul. Jika ada satu anak perempuan dan dia adalah satu-satunya ahli waris, maka dia tidak dapat menerima lebih dari setengahnya. Anda sudah paham? Alih-alih memberikan sepertiga dari seluruh harta kepada anak perempuan, setengah dari sepertiga harus diberikan kepada anak perempuan. Apakah bisa difahami? Dan sisanya akan diberikan kepada saudara perempuan almarhum yang telah menerima setengah bagian. Karena kali ini saudara perempuan tersebut akan menerima warisan melalui keponakannya. Sudahkah Anda memahami ini atau belum? Dr. Sahib, Anda harus memberitahu saya sekarang karena mata Anda belum sepenuhnya terbangun. Sudahkah Anda mengerti? Masih ada beberapa kebingungan terlihat dari wajah para hadirin. Jika Anda yang duduk di depan saya belum mengerti, maka mereka yang tidak ada di sini akan mengalami kesulitan yang lebih lagi. Izinkan saya menjelaskannya lagi. Hal pertama adalah bahwa hanya ada dua cara di mana seorang cucu dari pihak ayah dapat diberikan warisan. Itu adalah cara yang diterima dan diakui secara syariat. Yang pertama adalah jika anak laki-laki itu masih hidup, maka dia akan menjadi ahli waris. Jika dia hidup dan menjadi ahli waris, maka kapanpun warisan dibagikan, ketidakhadirannya tidak akan mempengaruhi pembagian harta warisan. Dengan kata lain, ketika dia masih hidup, dia telah menerima warisan. Jika kondisi ini terjadi, maka pertengkaran yang aneh ini tidak akan terjadi. Rasulullah bersabda, jika anak laki-laki masih hidup, maka ia akan mendapat 2/3 dan saudara perempuannya akan menerima 1/3. Perdebatan apa yang telah kalian mulai? Dari mana permasalahan cucu itu berasal? Dari mana permasalahan bibi dari pihak ayah itu bisa muncul dalam pembahasan? Ketika bagian yang proporsional telah dibagikan secara penuh, maka tidak ada yang tersisa untuk diberikan kepada kerabat tambahan. Alhasil, dalam corak seperti ini, masalah terselesaikan. Jika saudara laki-laki yang meninggal masih hidup, dia akan mendapatkan 2/3 dari warisan dan saudara perempuan akan mendapatkan 1/3. Semuanya selesai. Apa yang tersisa yang harus dibagikan kepada orang lain? Dalam keadaan normal, bibi dari pihak ayah tidak menerima apapun. Ini bukan keputusan. Itu sebabnya topik ini ditutup. Skenario kedua yang dibuat oleh para fuqaha untuk secara syariat menjadikan cucu dari pihak ayah sebagai ahli waris yang sah adalah kita menganggap bahwa wasiat telah dibuat. Mengapa mau tidak mau harus dianggap telah dibuat? Wasiat yang dibuat, maka kita akan menganggap bahwa wasiat telah dibuat dan secara terpaksa harus melaksanakannya. Berwasiatlah. Jika tidak mematuhi, maka kami akan membuatnya untuk mematuhi. Ini adalah hal yang aneh. Sebagaimana orang Pathan mengatakan, naikkanlah gaji saya, sambil memilin kumisnya. Orang yang satunya lagi mengatakan kepadanya, jika aku tidak menaikkannya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia berkata, aku akan menurunkan kumisku. Apalagi yang bisa kulakukan? Jadi, hal yang berkaitan dengan menurunkan kumis ini adalah sebuah lelucon. Ini tidak dapat digunakan dalam masalah serius. Al-Quran memberikan bagian warisan kepada cucu laki-laki dari pihak ayah dan cucu perempuan dari pihak ayah dengan cara berikut bahwa, wahai orang yang akan meninggal, sungguh berwasiatlah, berikanlah 1/3 hartamu kepada mereka, dan jika kamu tidak berwasiat, maka tidak ada bedanya. Karena kami akan memberikan dengan segala cara. Maka apa artinya memerintahkan membuat wasiat ketika tidak membuat perbedaan?
maka artinya peraturan telah dibuat. Sekarang bagian yang tersisa bagi kita adalah dalam corak ini akan diakui bahwa seolah-olah Rasulullah mengingat fatwa para ulama di masa ini dan menggunakan hak wasiat dan tidak memberikan hak ini kepada orang yang akan meninggal, melainkan menyerahkannya kepada hukum, baik orang yang akan meninggal berwasiat atau tidak, akan tetap dianggap bahwa seolah-olah dia telah berwasiat. Namun jika pikiran Rasulullah mengarah pada wasiat, maka Rasulullah pasti akan menyebutkannya. Rasulullah seharusnya bertanya apakah orang yang meninggal membuat surat wasiat, dan jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya, maka ini juga merupakan bagian yang ambigu. Ini berarti bahwa ada suatu kejadian dalam pengetahuan Rasulullah, jika tidak beliau akan bertanya dan menyatakannya bahwa, ya, saya tahu bahwa wasiat tidak dibuat, namun akan dianggap seolah-olah dia telah berwasiat. Oleh karena itu, wasiat bisa diberikan hingga batas sepertiga. Cucu perempuan dari pihak ayah akan menerima bagian tersebut. Sekarang cucu tidak dapat menerima sepertiga karena hukum kedua membuat wasiat adalah bahwa jika seseorang meninggalkan anak perempuan, maka setengah dari harta almarhum akan diberikan kepada anak perempuan itu. Dan sisanya hanya dapat diberikan dalam keadaan ini. Jika Islam para fikih setuju untuk pencabutan, cucu perempuan tidak bisa menerima sepertiga secara penuh karena peraturan kedua wasiat adalah jika meninggalkan satu anak perempuan, maka harta dari yang meninggal itu setengahnya akan didapatkan oleh anak perempuan dan yang lainnya hanya akan bisa mendapatkan jika para fuqaha setuju untuk pembatalan. Jika mereka menganggap bahwa apapun bagian khususnya yang telah ditetapkan Al-Quran tentang seseorang, itu harus diberikan, dan sisanya diberikan kepada anak perempuan. Namun setengah adalah jumlah yang pasti, tidak diraukan lagi. Separuh pasti akan diterima, dan jika Al-Quran telah secara khusus menyebutkan ahli waris lainnya, bahwa separuh lainnya harus dibagikan, maka dia tidak akan mendapatkan lebih dari setengah. Apakah sudah jelas? Sekarang seolah-olah dia telah mewasiatkan sepertiga. Setengah telah diberikan kepada saudara perempuan, tersisa sepertiga lagi. Putrinya hanya bisa mendapatkan setengah. Hal ini benar sampai sejauh ini. Dia akan menerima seperenam, tetapi sisanya tidak dapat diterima oleh saudara perempuan kakek dari pihak ayah gadis itu. Hal yang telah disebutkan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang diterima, yang tidak ada satupun kesaksian tandingan dari Rasulullah yang telah diberikan. Ini adalah fakta yang diberikan. Itu sebabnya bagaimana kerancuan ini sekarang akan dihapus. Apakah sudah jelas? Kemudian Hadrat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah telah memberikan fatwa bahwa seperenam hendaknya diberikan kepada cucu perempuan dari pihak ayah, dan sisanya hendaknya diberikan kepada saudara perempuan almarhum. Namun warisan tidak dapat diteruskan ke cucu perempuan ketika wasiat dianggap telah dibuat untuk ayahnya. Itu tidak dapat terjadi jika wasiat diakui telah dibuat. Jadi wasiat lebih dari sepertiga tidak dapat difahami. Separuh dari ini adalah seperenam. Di sini tertulis seperenam. Ini adalah benar. Tidak ada keberatan sampai saat ini. Namun yang tersisa setelah seperenam tidak dapat diberikan kepada saudara perempuan kakek dari pihak ayah. Ini bisa diberikan kepada saudara perempuan ayahnya. Maka orang yang telah diberi setengah akan mengembalikan kepadanya. Tidak ada tangga yang mencapai kakek seperti itu. Syariat belum menyediakan tangga di mana cucu perempuan akan menerima warisan melalui saudara perempuan kakeknya. Ini adalah kerancuan lainnya. Jika masalah ini dimasukkan ke dalam pembahasan ini, maka hadis ini tidak memiliki otoritas untuk memberikan suatu keputusan secara pasti. Hadis ini hanya akan memegang otoritas jika ada putusan yang tegas, dan tidak ambigu dari Rasulullah ke hadapan kita. Maka itu pasti akan diberlakukan. Dan Rasulullah tidak akan pernah menyampaikan suatu perkataan yang ambigu. Jadi kami memahami bahwa siapapun perawinya yang telah menempatkan banyak tabir di sepanjang narasi ini, poin mendasarnya bahkan belum dijelaskan. Jika permasalahan mendasarnya telah jelas, maka kita akan cukup layak untuk merenungkan isi hadis ini sehingga kita bisa menggali maknanya. Ketika suatu hal disebutkan dengan ketidakjelasan, lalu bagaimana kita tahu peristiwa apa yang terjadi? Mengatakan bahwa dikarenakan riwayatnya kuat, maka sekalipun sistem wasiat menjadi kacau, kami pasti akan menerimanya. Siapapun yang ingin menerimanya, mereka dapat menerima. Tetapi ada kesulitan lain di dalamnya, yaitu bahwa semua hadis tersebut harus diterima sebagaimana adanya.
Riwayat-riwayat yang ada di Bukhari dan kitab-kitab yang mereka sebutkan, yang pokok bahasanya sedemikian rupa sehingga jika diterima maka akan banyak kontradiksi dalam Islam. Tetapi para ulama tidak menerimanya. Setidaknya para ulama Ahmadi, mereka akan mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada kebingungan di sini. Dan saya juga telah menyebutkan fakta ini sebelumnya bahwa ini jugalah penipuan coba dilakukan oleh para ulama penentang untuk menjebak Hadrat Masih Maud alaihissalam mengenai konsep kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan terus mempertanyakan, beritahu kami apakah ini sahih atau tidak. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa Sahih Bukhari adalah sahih. Namun yang dimaksud dengan sahih otentik adalah bahwa berkaitan dengan rantai perawi. Orang yang telah menyusun riwayat-riwayat ini tidak menemukan cacat apapun di dalamnya. Namun mengenai apakah isi dari setiap hadis yang kuat itu sahih atau tidak, putusan ini hanya dapat disahkan jika di dalamnya tidak bertentangan dengan hadis yang lain dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan dikarenakan hadis yang berkaitan dengan kewafatan Nabi Isa yang para maulwi sajikan dengan memperpanjang pembahasan yang tidak perlu dan menerimanya akan muncul pertentangan, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam mencukupkannya dan para maulwi akan menipu orang-orang yang mendengarkan mereka yang tidak memahami masalah ini tentang apa perbedaan makna sahih dan sahih otentik. Sahih kuat dan sahih otentik. Sahih yang pertama adalah bahwa setiap hadis yang ada di Bukhari harus diterima sebagai sahih atau otentik dalam kaitannya dengan rantai perawi. Satu konteks lainnya adalah bahwa setiap hadis yang ada dalam Bukhari didasarkan pada perkara yang kuat secara tekstual dan perlu bagi kita untuk menerimanya apa adanya. Jika kita menerima ini, maka kita juga harus menerima Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pendusta, yang mana mengenai beliau alaihissalam Al-Quran telah menggunakan kata-kata siddiqan nabiyyah, yakni beliau alaihissalam adalah orang yang benar dan juga seorang nabi yang kejujurannya telah disajikan sebagai contoh. Jadi ketika sosok jujur yang begitu agung adalah seseorang yang sedemikian rupa pembohong, sehingga sesuai dengan hadis dalam Bukhari, beliau alaihissalam setidaknya pasti mengatakan 3 kebohongan, maka seluruh tatanan kejujuran akan hilang. Tidak ada yang tersisa darinya. Ini adalah ilmu dirayah. Jadi ada satu kesaksian dari ilmu riwayat yang bertentangan dengan kehormatan seorang nabi dan juga dengan kehormatan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Di sisi lain, ada orang-orang yang biasa mengikuti riwayat-riwayat ini tanpa membuka mata dan menutupnya dari awal sampai akhir. Jika mereka melakukan hal ini, maka di dalam seluruh sistem Islam akan ditempatkan penghalang-penghalang yang tak seorang pun dapat memindahkannya. Itulah sebabnya prinsip dasarnya adalah bahwa jika rantai riwayat itu otentik dan riwayat yang telah disebutkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah dan hadis-hadis lainnya, maka tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menghindari jalan ini atas kemauannya sendiri dan mencari jalan lain. Ya, jika ada kontradiksi, maka demi kehormatan Nabi SAW yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, demi mempertahankan kehormatan itu, demi menghormati pernyataan yang jelas dari Al-Quran ini, bahwa Allah tidak menciptakan kontradiksi di dalam alam semesta ini, oleh karena itu, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan Rasulullah SAW. Demi mempertahankan prinsip penting, abadi, dan mutlak ini, kita harus berdiskusi tentang penilaian riwayat ini, karena dengan menerimanya akan muncul hambatan yang tidak dapat kita terima dalam keadaan apapun. Bahwa dikarenakan para perawi terhubung secara bertahap sehingga tidak ada hal kekhawatiran atau hambatan yang dapat ditemukan, maka tanpa ragu tempatkanlah hambatan tersebut dalam topik Islam. Ini tidak bisa terjadi. Lalu mengapa para ulama tidak merenungkan bahwa hari ini hal-hal yang saya diktekan, daras yang saya sampaikan ini sering terjadi bahwa orang-orang yang pandai, orang-orang yang terpelajar, mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang saya katakan, sedangkan saya mencoba yang terbaik agar mereka dapat mengerti, dan sebuah surat datang bahwa Anda menyatakan ini. Saya menjawab bahwa kapan saya mengatakan hal tersebut? Dengarkan lagi, saya mengatakan ini dan orang yang menulis ini adalah seseorang yang jujur. Sekarang jika dia tidak bertanya kepada saya, di masa sekarang ini kita memiliki kemudahan ini. Di zaman itu kekuatan apa yang mereka miliki sehingga semua orang bisa segera menanyakan. Maka itu akan menjadi riwayat mengenai saya, bahwa saya telah mengatakan hal tersebut. Maka lihatlah kesulitan-kesulitan apa yang akan timbul karenanya. Oleh karena itu, lihatlah masa sekarang ini, maka perkara ini akan dapat difahami. Beberapa sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah didengar oleh para sahabat pada masa itu, ketika beberapa menuturkannya dalam riwayat mereka, maka akan
nampak perbedaannya dari riwayat para sahabat yang lain dan disebabkan hal itu bahaya besar telah muncul bahwa konteksnya dapat disalahpahami. Salah satu contohnya adalah bahwa Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah mencatat riwayat Hadrat Qazi Muhammad Yusuf Sahib dalam Siratul Mahdi. Sekarang makom, kedudukan, dan keilmuan Qazi Muhammad Yusuf Sahib adalah hal-hal yang Masya Allah, sehingga tidak ada ruang untuk diperdebatkan. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk menyangkalnya, namun riwayatnya adalah bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa melakukan rafa' yadain. Rafa' yadain di sini adalah ketika melaksanakan salat, maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, bersamaan dengan itu sebelum melakukan gerakan selanjutnya, mereka mengangkat tangan kembali. Mereka berdiri lalu mengangkat tangan. Ketika bangun dari sujud, maka mereka mengangkat tangan lagi, atau sujud tidak termasuk? Termasuk ya? Ya. Sekarang Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu telah mencatat riwayat tersebut sebagaimana adanya, dan di sini seseorang telah mengajukan pertanyaan bahwa seolah-olah para Ahmadi telah mundur dari pendiriannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa melakukan ini, dan sekarang tidak ada dari kita yang melakukannya. Saya mengatakan bahwa riwayat Anda benar. Saya akan mengecek riwayat ini, namun saya katakan dengan pasti bahwa jika Qazi Yusuf Sahib mengetahui tentang ini, maka mengapa ayah saya Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, tidak memiliki pengetahuan tentang ini? Mengapa Hadrat Ammajan tidak mengetahuinya? Mengapa Hadrat Mirza Bashir Ahmad tidak mengetahuinya? Mengapa Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib tidak mengetahui hal ini? Ada dua bibi kami, mengapa mereka tidak mengetahui hal ini? Saya katakan bahwa sampai hari ini saya belum menyaksikan salah satu dari mereka melakukan rafa' yadain. Nauzubillah, apakah itu berarti generasi pertama telah membangkang? Renungkanlah, bagaimana mungkin ini terjadi? Namun saya kemudian menyelidiki masalah ini, dan di bawah riwayat ini Hadrat Mirza Bashir Ahmad telah menulis bahwa apapun riwayat yang saya dengar, saya sebutkan itu. Bagaimanapun, saya sebagai seorang putra, saya adalah saksi bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak melakukannya. Sekarang beritahukanlah, ini adalah peristiwa yang baru-baru ini terjadi dalam sejarah. Sekarang ditinjau dari riwayatnya, kedua hal itu benar. Beliau tidak akan menerimanya berdasarkan riwayat jika itu rumit. Ini jika ada keraguan sehubungan dengan pernyataan Qazi Sahib, beliau tidak akan pernah menerimanya. Sepertinya ada kemungkinan tabir ambiguitas yang menyelubungi ini. Mungkin juga karena Hadrat Khalifatul Masih yang pertama mengakui rafa' yadain, maka Hadrat Khalifatul yang Masih yang pertama disebutkan di sana, atau disebutkan bahwa sama seperti amalan berberkat Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa jika dalam satu hadis ditemukan di mana Rasulullah melakukan sesuatu hal satu kali, maka sebagai sarana untuk mendapatkan keberkatan dan sebagai bentuk kecintaan, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam pasti akan melakukannya sekali. Ada kemungkinan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam satu kali atau mungkin kadang-kadang melakukan hal-hal ini, karena hal-hal ini terdapat dalam hadis secara kokoh. Sehingga tidak ada aspek dari amalan Rasulullah sekalipun yang bersifat sementara, yang tidak beliau alaihissalam amalkan. Seseorang telah menuturkan riwayat ini, dan lambat laun dengan seiring berjalannya waktu, seluruh perkara ini dilupakan. Karena ambiguitas ini datang seiring bertambahnya usia, dan beliau meriwayatkannya seolah-olah Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu melakukannya. Padahal, kapan beliau menyaksikan Hadrat Masih Maud alaihissalam di rumah, dan jika Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan rafa' yadain di rumah, maka para sahabat akan menyaksikannya. Jadi, tidak ada kesaksian yang dapat ditemukan di sini, dan beliau juga tidak memiliki hak untuk memberikan kesaksian, namun beliau tetap memberikan kesaksian. Jadi, jelas bahwa beliau telah mendengar suatu hal dari seseorang yang tidak dapat memahami, atau ia tidak dapat menjelaskan hal itu dengan benar. Dan beliau menyimpan masalah itu dalam pikirannya. Jadi, dalam sejarah di masa sekarang, ini yang terjadi di depan mata kita. Kita menyaksikan kejadian-kejadian semacam ini, maka hadis-hadis yang dikumpulkan setelah 100 tahun itu ada rangkaian 4 atau 5 perawi di tengah-tengahnya. Jika kita memegang keyakinan bahwa mereka tidak berbohong, maka bagaimana kita bisa yakin bahwa apapun yang mereka dengar, mereka memahaminya dengan tepat, dan ingatan mereka begitu kuat sehingga secara mutlak tidak mungkin terjadi perbedaan di dalamnya?
Dan kapan perawi utama menceritakan ini? Mungkinkah cara bicaranya tidak jelas? Karena tuntutan usia pengucapan kata menjadi berubah. Terkadang kata-kata dari mulut terucap dengan tidak jelas. Saya mendiktekan dan setiap kali saya melihatnya kembali, maka di banyak tempat kata nan ditulis sebagai han, han ditulis sebagai nan. Orang yang duduk di depan saya berhadap-hadapan dan menuliskan yang didiktekan, dia pun membuat kesalahan. Maka mengakui adanya kemungkinan membuat kekeliruan adalah hakikat yang abadi dari manusia. Hal ini penting bagi setiap orang muttaqi dan adil. Namun hadis tidak dapat ditolak atas dasar bahwa ada kemungkinan kesalahan. Jika ditolak, maka itu adalah karena alasan terbukti terjadi kekeliruan atau matannya memberikan bukti bahwa ini tidak mungkin berasal dari Rasulullah SAW, tidak ada pilihan yang ketiga. Dengan demikian, pembahasan tema ini adalah wajib bagi setiap orang dan mereka memiliki hak bahwa berdasarkan Al-Quran dan hadis, ketika keaslian sedang dibahas dalam berbagai urusan, maka mereka harus memenuhi tuntutan kehati-hatian sepenuhnya. Jika tidak, ada kemungkinan akan dikeluarkan fatwa-fatwa yang hasilnya tidak akan mampu memenuhi kehendak mendasar dari syariah. Inilah diskusi yang saya angkat, karena fakta bahwa saya telah menerima referensi tanpa komentar apapun, saya menyadari bahwa karena rasa hormat, para ulama dengan hati-hati menganggap tidak tepat untuk menyampaikan kritik. Namun mereka telah mengirimi saya referensi bahwa Anda tidak boleh menyimpan pemikiran di benak Anda bahwa hadis ini sama sekali salah. Maka kami sampaikan kepada Anda bahwa ini memperkuat hadis ini. Dan apapun yang perlu saya katakan, saya telah memahaminya. Saya telah menyampaikannya di hadapan Anda. Bisa difahami? Saya menyatakan bahwa pendirian Hadrat Muslih Maud juga seperti itu, bahwa untuk anak-anak rasionya adalah 1:2, bukan untuk semua orang. Referensi aslinya ada di depan saya. Ini sebenarnya telah diambil dari daras Hadrat Muslih Maud yang disampaikan beliau pada tanggal 20 April 1915. Dan Malik Ghulam Farid Sahib telah memberikan referensi ini dalam tafsir singkatnya dan dalam catatannya bahwa Hadrat Muslih Maud menyatakan pandangan ini dalam darasnya tahun 1915. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Dalam ruku ini, Allah Ta'ala telah menetapkan pembagian harta warisan dan Dia telah menetapkan pembagiannya untuk setiap individu. Di awal beliau telah menyebutkan ketentuan umum bahwa 1 bagian laki-laki setara dengan 2 bagian perempuan. Namun perintah ini terkait dengan fi auladikum, yakni terkait dengan anak. Sebagian orang telah menerapkan ini sebagai aturan umum atas dasar ini, sedangkan mereka tidak dapat menggunakan ini sebagai dasar. Dengan menyebutkan anak, berdasarkan hal ini, mungkin ini maksudnya, maka orang yang menulis catatan ini di daras mungkin salah. Lihat halaman 338. Artinya, mengenai bagian ayat Falizzakari mislu hazzil unsayain, yakni untuk setiap anak laki-laki, untuk setiap laki-laki ada 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Huzur radhiyallahu anhu menyatakan bahwa inilah mengapa ini dianggap sebagai aturan umum. Padahal hal ini salah, karena di sini Allah Ta'ala telah menetapkan 1/4 bagian untuk perempuan dan untuk laki-laki juga ditetapkan 1/4. Itu adalah kesalahan yang sama dalam hitungan 1/6. Sebenarnya saya mengerti mengapa saya membaca 1/4. Saat ini sudah umum digunakan untuk menulis angka dalam aksara Inggris dan ada perbedaan besar antara 4 dan 6 saat ditulis. Jika seseorang memiliki tulisan tangan yang buruk saat menulis dalam bahasa Urdu atau mereka menulis dengan cepat, maka terkadang 6 dibaca sebagai 4 dan 4 dibaca sebagai 6. Jadi mereka menulis 1/4. Namun saya telah memeriksanya lagi, sepertinya 1/6. Sepertinya 1/6 yang ditulis dengan cara memanjang, sedangkan dalam bahasa Urdu adalah 1/4. Bagaimanapun, diskusi ini harus berakhir di sini. Huzur radhiyallahu anhu bersabda bahwa kami akan menganggap aturan ini terbatas pada anak-anak. Seraya menyampaikan argumen berikut ini, jika tidak, bagian warisan lainnya akan terpengaruh. Oleh karena itu, keputusan ini dianggap terbatas pada keturunan seseorang. Hal tambahan yang saya sampaikan adalah bahwa jika orang tua menggantikan anak-anak dan merekalah yang berhak mewarisi secara penuh, maka menurut Al-Quran, bagian anak-anak diterapkan kepada orang tua dan mereka akan menggantikan tempat anak-anak dan menerima bagian 1/2.
औलाद वाले हिस्से को वालिदैन पर भी इतलाक करता है और वो भी गोया महल्ले औलाद में होकर एक और दो की निस्बत से हिस्सा पाएंगे। A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Izinkan saya terlebih dahulu membaca terjemahannya dari Tafsir Saghir, dan kamu akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak memiliki anak, tetapi jika mereka memiliki seorang anak, maka bagimu seperempat dari apa yang mereka tinggalkan setelah pembayaran wasiat yang mungkin mereka buat atau hutang. Dan mereka akan mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak, tetapi jika kamu memiliki anak, maka mereka, yaitu para istri, akan mendapat 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan setelah pembayaran wasiat yang mungkin kamu buat atau hutang. Dan jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang harta warisannya akan dibagikan, dan dia tidak mempunyai ayah atau anak, dan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing dari mereka mendapat 1/6. Tetapi jika mereka lebih dari itu, maka mereka akan menjadi bagian yang sama dalam 1/3 setelah pembayaran wasiat yang mungkin telah diwariskan atau hutang, tanpa mengurangi hutang. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Karena ada kebingungan yang ditemukan dalam masalah wasiat, mungkin karena di dalam Al-Quran, wasiat telah disebutkan secara samar-samar, tidak sama sekali. Saya berpendapat bahwa Al-Quran sendiri cukup untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan wasiat, jika itu direnungkan. Melalui dukungan hadis, kita dapat memahami hal-hal tersebut dengan mudah. Namun, hal-hal yang bahkan tidak ada di dalam Al-Quran tidak dapat difahami karena Rasulullah SAW tidak akan mengucapkan apapun selain dari wahyu. Itulah sebabnya ketika kita mencari sisi-sisi yang memberikan kejelasan, maka sisi-sisi itulah yang kita temukan dalam hadis, dan alih-alih kita harus melalui kerja keras, kita diberi makanan yang telah dimasak oleh tangan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya hadis itu bukanlah sesuatu yang baru dan tidak terpisah dari Al-Quran. Inilah yang saya katakan, ini pasti ada di dalam Al-Quran. Jadi jika itu ada dan karena terdapat pertentangan dalam hadis, menjadi tidak yakin apakah Rasulullah mengatakan ini atau tidak, maka hari ini jika seseorang merenungkan Al-Quran dengan berdoa dan ketakwaan, maka segala segi wasiat akan dapat menjadi terang benderang. Prinsip-prinsip di dalamnya teratur dan jelas. Ini adalah diskusi yang menjadi tujuan pembicaraan ini. Namun saya ingat bahwa masalah yang berkaitan dengan cucu laki-laki dari pihak ayah dan cucu perempuan dari pihak ayah belum sepenuhnya saya bahas. Saya lupa satu aspek, bahwa dalam hadis ini alasan mengapa kaidah hak cucu laki-laki
atau cucu perempuan dari pihak ayah dalam wasiat tidak dapat ditemukan adalah karena penerapan hadis ini dalam situasi tertentu. Jika seseorang meninggal dengan memiliki anak perempuan dan cucu perempuan dari pihak ayah, maka apa yang akan terjadi? Mayoritas orang yang meninggal tidak meninggal dalam kondisi demikian. Mayoritas dari mereka yang meninggal adalah mereka yang memiliki 2 atau 3 anak laki-laki dan perempuan yang hadir, dan ada juga anak laki-laki yang meninggal yang memiliki anak. Hadis ini tetap tidak mewariskan apapun padanya. Sudahkah Anda memahami masalahnya? Dalam kondisi demikian, hadis ini pasti akan mengakui hak cucu laki-laki dari pihak ayah jika mengakui hak cucu perempuan dari pihak ayah. Itu hanya akan dilakukan jika yang meninggal hanya meninggalkan seorang putri. Jika ada seorang anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, atau beberapa anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka dalam keadaan apapun, kita tidak dapat menyimpulkan dari hadis ini bahwa anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal akan menerima warisan. Oleh karena itu, menyimpulkan dari sebuah hadis yang berbicara tentang kondisi tertentu, bahwa semua cucu laki-laki dan cucu perempuan dari pihak ayah adalah ahli waris yang mutlak, tidak mungkin dilakukan. Kecuali jika seseorang melakukannya dengan ketidakjujuran. Dengan demikian, cakupan hadis ini sangat terbatas dan sangat spesifik, dan mengambil kesimpulan secara umum darinya mengenai hak cucu laki-laki dari pihak ayah, secara logika tidaklah mungkin. Ini adalah poin terakhir yang ingin saya sampaikan, yang sebelumnya sempat terlupakan. Sekarang izinkan saya kembali ke poin yang telah dibahas sebelumnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kamu akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istrimu. Jika seseorang meninggal dunia, maka pembicaraan tidaklah ditujukan kepadanya. Seseorang yang telah meninggal, jiwa yang malang itu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal yang sebenarnya adalah bahwa hal ini diumumkan di dalam masyarakat supaya setiap orang yang akan meninggal memahami apa yang perlu dilakukan setelah kematian mereka, dan jangan sampai mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan pembagian dari Allah Ta'ala ini. Karena jika dia melakukannya, maka dia akan dicengkram di hadapan Allah Ta'ala, dan kemudian ada kemungkinan hal-hal yang keliru akan menjadi umum, yakni Allah Ta'ala tidak menetapkan bagian warisan untuk orang tertentu, sedangkan orang yang akan meninggal tersebut melakukannya. Kemungkinan ini selalu ada, karena orang yang akan meninggal adalah pemilik atas hartanya sendiri. Oleh karena pembicaraan ditujukan langsung kepadanya, kalau tidak, setelah meninggal dunia, dia tidak bisa mengambil keputusan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan kamu akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istrimu. Sampai pada bagian ini, dapat difahami bahwa jika istri meninggal dunia, maka dia dapat menjadi orang yang padanya pembicaraan ditujukan. Bahwa ambillah separuh dari apa yang dia tinggalkan. Namun jika Anda meninggal, lalu bagaimana bisa pembicaraan ditujukan kepada Anda? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa di sini ini mengacu pada masyarakat dan dikatakan kepada seluruh masyarakat bahwa hukum-hukum ini yang tidak diragukan lagi adalah perintah Tuhan, harus dilaksanakan oleh kalian. Kalian harus melindungi hukum ini. Dan hukum itu adalah bahwa jika istri meninggal dan mereka memiliki anak, maka suami akan mendapatkan 1/4 bagian dari warisan. Jika istri meninggal dunia dan keduanya tidak memiliki anak atau tidak ada anak dari istri tersebut, istri yang lain tidak dibahas di sini. Maka dalam kondisi demikian, suami akan menerima 1/4 dari harta istri jika dia memiliki anak, dan jika dia tidak memiliki anak, dia akan menerima setengahnya. Anda paham? Separuhnya yang tersisa, berkenaan dengannya kita harus mencari kaum kerabat yang mana saja dari istri yang Al-Quran telah membiarkan kemungkinannya tetap terbuka, lalu membagikannya di antara mereka. Atau jika dia telah membuat wasiat, maka dia mewariskan 1/3 dari seluruh hartanya, maka itu juga harus dikeluarkan. Bagaimanapun, di sini perdebatan ini akan muncul lagi bahwa bagian dari wasiat yang akan dikeluarkan tersebut, apakah harus diambil sebelum pembagian total harta, ataukah diambil setelah setengahnya telah diberikan. Anda paham? Secara umum, sejauh yang saya lihat,
para ahli fikih bersepakat tentang hal ini, bahwa yang pertama harus diambil adalah bagian yang diwasiatkan terlebih dahulu. Dalam kondisi demikian, berapapun jumlah harta yang tersisa, maka sepertiga dari apa yang telah diwasiatkan harus dikeluarkan. Jika konsep para ahli fikih ini benar, maka analisis mereka juga benar, bukan? Sepertiga harus dikeluarkan. Apa yang tersisa, maka setengahnya akan menjadi milik suami, dan apa yang tersisa tidak lagi setengah dari jumlah total. Kekurangan ini akan timbul. Oleh karena itu, kita harus mengatakan bahwa setengah bagian yang telah ditentukan dari jumlah total, suami akan menerima setengah dari jumlah total, dan jumlah sepertiga akan diambil dari setengah yang tersisa. Ada setengah dan sepertiga akan diambil dari setengah itu dan akan diberikan kepada siapapun yang diinginkan oleh istri. Dialah yang akan meninggal. Kemudian, berapapun yang tersisa, itu harus diberikan untuk hak kerabat dekat, hak orang miskin, untuk sedekah, atau kerabat dekat dan jauh akan menerima bagian itu. Dan ajaran umum Islam adalah bahwa pada saat kematian, ingatlah orang lain juga. Ini hanyalah dapat dipenuhi oleh bagian ini jika suami yang meninggal, bukan istri. Lalu apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Dan mereka akan mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak memiliki anak, dan jika kamu memiliki anak, maka istri akan menerima seperdelapan. Pembagian yang telah disebutkan ini, apakah ada satu istri atau lebih dari satu? Ini berlaku sama rata atas mereka semua. Dan seperti dalam kondisi pertama, jika satu istri meninggal dan ada lebih dari satu istri, maka suami akan mewarisi dari istri yang telah meninggal itu. Dan jika istri yang tersisa juga meninggal dunia, maka dia akan mendapat warisan. Jika tidak, maka dia tidak akan menerima apa-apa. Jika tidak, semua istri akan berhak mendapatkan bagian. Dan jika istri meninggal terlebih dahulu, sebelum suaminya meninggal, maka dia tidak akan menerima apa-apa. Di sini masalah yang sama tentang kakek dari pihak ayah dan cucu dari pihak ayah telah muncul. Dan para ahli fikih menerima fakta ini. Istri-istri yang meninggal dunia sebelumnya, pada saat pembagian, mereka tidak diberikan bagian yang masanya telah berlalu. Sekarang di sini, sesuai dengan fikih Islam kita, masalah cucu dari pihak ibu telah diangkat. Namun bagian ini belum disinggung. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu memiliki total 7 istri dari waktu ke waktu, yang semuanya memiliki anak. Ketika Hadrat Muslih Ma'ud meninggal dunia, hanya 2 istri yang masih hidup. Dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan ini, baik anak-anak maupun ulama, bahwa jika istri-istri itu masih hidup, maka mereka harus menerima bagian. Oleh karena itu, bagikanlah seperdelapan secara merata kepada 7 istri, dan melalui perantaraan mereka, bagikan kepada anak-anak mereka, dan kemudian sisanya harus dibagikan kepada kedua istri ini. Tidak ada yang menentang keputusan itu, bahwa seperdelapan dibagikan secara merata, setengah-setengah di antara 2 istri, yaitu Hadrat Sayyidah Meher Appa dan Hadrat Maryam Siddiqah, Amatul Matin Sahib, atau Choti Appa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada keduanya umur yang panjang dan kesehatan. Jadi, karena fakta bahwa masalah ini juga mempengaruhi masalah yang berkaitan dengan cucu dari pihak ayah, itulah mengapa saya menjelaskan ini kepada Anda bahwa ketika di satu tempat suatu prinsip diterima, di tempat lain jika tidak diterima, maka hambatan mulai muncul. Dan muncul cacat pada hukum Islam. Prinsipnya adalah bahwa apapun yang diperolehnya selama hidupnya diperoleh, setelah meninggal dunia tidak ada jatah bagian yang akan diterimanya. Jadi ini adalah topik yang telah disebutkan dalam ayat ini, dan demikian pula para ahli hukum Islam telah menerima fakta ini. Mereka yang menciptakan kontradiksi terhadapnya, ini adalah kesalahan mereka. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. Dan mereka akan mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak memiliki anak, tetapi jika kamu memiliki anak, maka mereka, yaitu para istri, akan memperoleh seperdelapan. Ya, jika kamu meninggal dan jika kamu memiliki anak, maka mereka, yaitu para istri, akan memperoleh seperdelapan.
Jika kamu memiliki anak, di sini anak-anak dari istri tidak dibicarakan. Karena harta milik ayah tidak harus dibagikan kepada anak-anak dari istri tersebut. Mungkin ada istri lain juga. Itulah mengapa ini adalah kata-kata yang sangat bijaksana. Dinyatakan bahwa jika kamu memiliki anak, maka istri akan menerima 1/8 bagian. Dia tidak akan menerima 1/4 bagian. Dan inilah prinsip yang diterima yang telah saya tunjukkan. Sesuai dengan hal inilah Jemaat Ahmadiyah melakukan pembagian harta. Namun, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, yakni setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah pembayaran hutang, bagian ini akan dikeluarkan setelah pembayaran suatu wasiat. Apapun yang kalian wariskan dan apapun utang yang ada, maka itu berarti keduanya harus diberikan secara bersamaan. Wasiat harus dikeluarkan dari jumlah total keseluruhan. Ketika pembayaran ini diambil dari total keseluruhan, maka selanjutnya masalah dapat diselesaikan. Sudahkah Anda mengerti? Wa in kana rajulun yurathu kalala, yakni jika seseorang meninggal dalam keadaan hartanya dibagikan dan ia adalah kalalah, yakni tidak memiliki orang tua atau anak, salah satu terjemahannya adalah ini. Dan Imam Razi telah menerjemahkan kemungkinan terjemahan lain dari sisi bahasa Arab dan juga menyajikan sebuah hadis untuk mendukungnya. Terjemahan tersebut adalah, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan ini, maka ahli warisnya adalah kalalah. Ahli waris adalah kalalah. Berarti bahwa orang itu sendiri bukanlah kalalah, melainkan ada ahli waris yang hadir dan ahli warisnya adalah kalalah. Jika diterjemahkan seperti ini, maka banyak kebingungan akan muncul. Itulah sebabnya menurut saya terjemahan yang telah diterima secara umum adalah jelas, yang mana sangat jelas dalam konteks apa yang diatur dalam ayat ini. Kita harus berpatokan padanya. Terjemahan tersebut adalah, jika seseorang meninggal dunia, yurathu, yang hartanya akan dibagikan, wa huwa kalalah, dan dia adalah kalalah, maka dia tidak memiliki keturunan, dan juga tidak memiliki orang tua. Perdebatan mengenai siapakah kalalah itu, mengenai hal ini para ahli fikih telah mengangkat bahan pembahasan yang mendetail, yang mungkin akan dijelaskan besok. Namun, sekarang saya ingin memberitahu Anda bahwa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga menerima terjemahan ini. Ada beberapa imam lain yang juga dengan tegas menerima ini. Saya juga menerima terjemahan ini bahwa kalalah mengacu pada individu yang tidak memiliki ahli waris, baik di atas, yaitu orang tua, atau di bawah, yaitu keturunan. Pewaris sejati di atas adalah ibu dan ayah, sedangkan pewaris sejati di bawah adalah keturunannya. Seseorang yang tidak memiliki salah satu dari ahli waris ini, lalu bagaimana pembagian hartanya? Ini adalah pembahasan yang sekarang diangkat oleh Al-Quran, dan pembahasan ini telah dimunculkan dalam dua kesempatan, yang pertama di sini dan yang kedua menjelang akhir surah ini. Dan ketika kita sampai di sana, Anda akan mengerti bahwa ada perbedaan antara pembagian keduanya. Oleh karena itu, akan muncul juga pembahasan mengapa ada perbedaan dalam pembagian ini. Kalalah tidak hanya merujuk pada orang yang tidak memiliki orang tua dan atau anak, melainkan mereka yang menjadi ahli waris mereka. Siapa mereka? Jika mereka dijadikan ahli waris melalui hubungan darah, maka mereka akan memiliki lebih banyak hak. Jika tidak, maka kerabat yang ditinggalkan haknya akan menjadi setengahnya dibandingkan dengan kerabat dekat. Inilah alasan mengapa Al-Quran telah menghadirkan dua prinsip dalam pembagian kalalah. Yang pertama telah disebutkan di sini, dan yang lainnya adalah tentang kalalah, yang bahkan tidak memiliki kerabat dekat. Mereka juga tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki kerabat dekat. Jadi bagaimana dibagikan kepada kerabat yang jauh? Di sana telah disebutkan. Sisanya insya Allah akan dibahas besok. Tidak apa-apa. Sekarang mari kita beralih ke pertanyaan. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Anwar Sahib, silahkan maju untuk menyampaikan. Anwar Sahib kita. Huzur, seseorang telah membayar wasiatnya atas seluruh hartanya selama hidupnya. Ini adalah satu hal. Jika seseorang ingin memberikan lebih dari jumlah ini kepada anak-anaknya semasa hidupnya, yang ditentukan oleh hukum syariat Islam, atau jika dia ingin memberikan seorang anak, baik putra atau putrinya, lebih dari jumlah ini, apakah ada
bertentangan dengan hukum syariat dalam hal ini? तो क्या इसमें हुजूर शरीयत का कोई इख्तलाफ होता है इस चीज़ में? वसीयत अदा करते Jika dia telah melunasi seluruh wasiatnya, kemudian apa yang tersisa dan dia ingin membuat pembagian antara anak-anaknya, ini adalah diskusi yang telah saya sebutkan berkali-kali sebelumnya bahwa masalah ini adalah sesuatu yang harus ditinjau kembali. Menurut beberapa ulama, dia tidak dapat membeda-bedakan di antara ahli waris, sedangkan terhadap bukan ahli waris dia dapat memberikannya. Dan seorang yang bukan ahli waris hanya dapat diberikan sampai sepertiganya, tidak lebih dari itu. Jika orang itu memiliki 4 anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, dia tidak dapat memberikan kepada salah satu dari mereka lebih banyak dari apa yang telah ditentukan. Dan dia juga tidak dapat sepenuhnya merampas haknya. Ini adalah proses pemikiran di balik ini. Akan tetapi, menurut sebagian orang, hak ini, pembahasan ini adalah mengenai masalah wasiat, bukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian dalam masa hidup seseorang. Jika seseorang memberikannya dalam masa hidupnya, maka tidak ada kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya karena ia telah memberi lebih kepada seseorang. Karena diskusi ini sangat kompleks, maka tidak ada keputusan mutlak dan pasti yang dapat saya berikan yang berlaku dalam setiap kasus. Misalnya, ada seseorang yang memiliki anak yang telah dewasa dan berusia sekitar 25-30 tahun. Selama hidupnya dia telah menghabiskan banyak uang untuknya. Dia telah memberinya standar pendidikan yang tinggi, menyediakan pendidikan yang termahal baginya, yang terbaik dari yang terbaik. Dia menghabiskan biaya untuk pernikahannya dan setelah itu seorang anak lahir untuknya dan dia tidak punya waktu untuknya. Dia juga tidak memiliki sarana untuk membiayainya dan mungkin saja keadaan berubah. Maka persoalan ini akan muncul bahwa setelah dia meninggal, apapun yang dia belanjakan untuk anak pertama akan dipotong dari hartanya karena seseorang bertanggung jawab untuk membagi rata di antara anak-anaknya. Jika ini harus diterima, maka bahkan bukanlah menjadi hak sang ayah untuk menghentikan sementara pembiayaan untuk anak-anaknya yang tidak patuh. Jika dia menghentikan pembiayaan dan itu adalah hartanya yang merupakan penghasilannya, maka seolah-olah dia telah membeda-bedakan. Jadi masalah ini tidak sesederhana yang Anda anggap sebagai pertanyaan kecil. Ada banyak kesulitan dalam hal ini, ada banyak cabang, banyak sisi di mana fatwa bisa berubah tergantung pada situasi. Secara umum, hal ini diterima bahwa setiap orang dapat membagikan hartanya semasa hidupnya. Tetapi jika dia membuat pembagian dengan niat buruk dan mengubah hukum syariat Islam, atau dengan niat melanggarnya, dia memberikan bagian kepada sebagian orang dan untuk sebagian lainnya tidak, maka di sini juga akan ada 2 jenis. Yang pertama adalah, jika dia melakukan pembiayaan semasa hidupnya, namun dia tidak membagikan hartanya, maka ini tidak diperbolehkan. Dalam corak ini, ada kemungkinan bahwa dia tidak dipersalahkan dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena kita tidak tahu apakah dia menggunakan haknya sehari-hari atau ada niat buruk. Namun, di mana dia membagi-bagikan hartanya, di situ akan timbul pertanyaan dan banyak orang telah mempertanyakannya. Dan dalam topik ini banyak kejanggalan. Menurut saya, masih banyak yang perlu diselidiki. Corak ketiga adalah dia membeda-bedakan dalam wasiatnya. Jika dalam wasiatnya dia membeda-bedakan anak-anaknya yang merupakan ahli waris yang sah menurut Al-Quran, maka wasiat itu akan berlaku atau tidak. Ini adalah masalah tersendiri yang belum saya singgung, akan dimunculkan lagi, karena dalam corak ini, jika diterapkan, maka tidak akan ada perbedaan yang dibuat. Jika seseorang membuat wasiat atas kemauannya sendiri, maka setelah kematiannya itu akan diatur kembali. Ini adalah pandangan sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia akan dianggap sebagai orang berdosa, yakni dapat dikatakan demikian. Saya tidak tahu secara pasti apakah seseorang telah mengatakan ini, tetapi di sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Allah Ta'ala orang itu berdosa. Akan tetapi, karena dia telah membuat wasiat semasa hidupnya, dan ketika dia membuat wasiat itu, maka dia berhak untuk menguasainya. Itulah mengapa ini adalah wasiat yang salah dari orang yang berdosa. Bagaimanapun juga, dia akan dihukum karenanya. Ini juga bisa terjadi.
Jadi dari keduanya, metode mana yang harus diterapkan? गुनाहगार तो होगा, Masih menjadi perdebatan yang terbuka. Sebagian orang senang dengan salah satu anaknya dan marah dengan anak-anak yang lain atau tidak suka, lalu dia memahrumkan bagian mereka. Jadi, hendaknya dilihat bahwa menurut syariat, एक ये भी हो सकता apakah dia memiliki pembenaran yang menjadi dasar kemarahannya, sehingga dia benar-benar dapat memahrumkan mereka. Jika berbakti kepada orang tua adalah wajib, है, राजी होते हैं बाकी jika menunjukkan kebaikan kepada orang tua adalah wajib dan anak dari seseorang tidak melakukannya, maka perdebatan ini akan muncul bahwa jika dia mampu meluputkan anak tersebut semasa hidupnya, maka setelah meninggal, apakah dia juga dapat meluputkannya atau tidak? Jadi, अगर अतात ini adalah masalah yang rumit. Jawaban pasti tidak dapat diberikan di sini saat ini. Menurut saya, mereka yang memiliki pengetahuan dari antara kita, mereka harus meneliti lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan ini dan memperhatikan semua referensi-referensi mendasar. जवाब Lalu, jika ada pertanyaan yang datang kepada saya अहले इल्म को इस पर melalui korespondensi मजीद तहकीक majelis ifta, maka saya akan memberikan jawabannya. नजर रखकर Insya Allah. मजलिस से इफ्तार के Jazakallah. बाद अगर मेरे पास सवाल आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है? Jazakallah. हाँ जी Huzur, pada daras minggu lalu, 3 pertanyaan kecil muncul di benak saya. Seandainya Huzur bisa memberikan jawabannya. Ya, silahkan sampaikan. आपकी गुंजाइश तो गई 10 मिनट में 3 सवाल हो जाने हैं Pertanyaan pertama berkaitan dengan pembagian warisan. Jika syariat Islam bertentangan dengan hukum negara, lalu apa hukumnya? इस्लामी शरीयत तो मुताबिक Syariat Islam tidak akan bertentangan. Hukum negara lah yang akan bertentangan. तो पहला हक Itulah sebabnya Anda harus mengatakan, jika hukum negara bertentangan. Saya telah memberikan jawaban ini sebelumnya. Mungkin Anda tidak hadir di daras tersebut. Saya mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan, maka kita tidak punya cara untuk memaksa penerapan syariat Islam. Tetapi setiap orang yang menjadikan hukum negara sebagai alasan dan menerima bagian yang diberikan negaranya kepadanya, tetapi Islam tidak memberikannya, maka dia akan menjadi berdosa. Ia गुनाहगार होगा seorang perampas, dan pada hari kiamat keputusan ini akan dikenakan kepadanya bahwa dia menjadikan hukum negara sebagai alasan dan mengambil uang yang tidak diizinkan Allah Ta'ala untuknya. ले लिया जो खुदा ने उसको नहीं दिलवाया था Huzur, menurut hukum negara di sini, apa yang dimiliki suami setengahnya diberikan kepada istri. और क्या कह रहा हूँ Inilah yang saya katakan. Apalagi yang मुल्की कानून dapat saya katakan? Inilah pandangan saya. Hukum negara memberikan setengah, sedangkan hukum syariat mengatakan bahwa simpanlah sebanyak ini untuk anak-anak, dan simpanlah sebanyak ini untuk si fulan atau si anu, dan jika ada anak, maka istri tidak menerima setengah, melainkan dia akan menerima 1/8. Sehingga istri yang menerima setengah, maka dia bertindak melawan hukum. Kita secara hukum tidak dapat mencegahnya, namun adalah kewajibannya bahwa ketika hukum memberinya hak bahwa dia dapat memberikan hartanya kepada siapapun yang dia suka, maka kewajibannya adalah sebagai ahli waris, ia harus membagikan harta yang telah diberikan hukum kepadanya lebih dari bagiannya di antara semua orang sesuai dengan hukum Islam. Pertanyaan kedua, Huzur telah menyebutkan bahwa pada saat kelahiran Nabi Ismail alaihissalam dan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, ketika para utusan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Huzur mengatakan bahwa ini mungkin bisa jadi 2 kejadian yang berbeda. Saya menyajikan 3 ayat di mana saya mengatakan bahwa itu adalah kecenderungan saya, dan saya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ayat pertama tidak terkait dengan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, melainkan terkait dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaan saya terkait dengan para rasul, apakah mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam 2 kali? Pada ayat pertama Nabi Lut alaihissalam tidak disebutkan di sana. बताया था Tolong bacakan ayat itu. वहाँ Di sana Nabi Lut tidak disebutkan. Jika demikian, maka saya tidak akan pernah mengatakan bahwa ada kemungkinan ini.
Sejauh yang saya ingat, ini setelah saya memeriksanya, namun ada kemungkinan terjadi kesalahan. Jadi, saya akan memeriksanya sebagai tindakan kehati-hatian. नहीं ये चेक कर लें पहले Apakah disebutkan juga di ayat pertama? पहली आयत में भी Dalam 2 ayat Nabi Lut alaihissalam telah disebutkan dengan jelas. Saya berbicara tentang तीसरा है yang ketiga. वही तो मैं भी कह रहा हूँ Itu yang saya sampaikan. Ya, temukan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala काला inna minkum wajilun. वही आयत Ini adalah ayat yang saya katakan mengenainya bahwa menurut saya ini adalah kabar gembira tentang Nabi Ismail alaihissalam. Qalu la taujal इन्ना नुबश inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Jangan takut, kami memberimu kabar suka tentang seorang putra yang akan diberkahi dengan pengetahuan. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. उन्होंने कहा कि Beliau berkata, apakah kamu memberiku kabar suka padahal usiaku telah lanjut? Lalu kabar suka apa yang kamu berikan kepadaku? Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal उन्होंने कहा qanitin. हम तुझे Mereka berkata, kami telah menyampaikan kabar suka kepadamu dengan benar, karena itu janganlah termasuk orang-orang yang putus asa. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dia berkata, dan siapakah yang dapat berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. काला फमा Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. अय्युहल मुरसलून Dia berkata, apa urusanmu sekarang, hai para rasul? हमारा आखिरी मकसद क्या है यहाँ आगे जिक्र Di sini Nabi Lut alaihissalam disebutkan. हुआ देखें Di sini beliau disebutkan. क्योंकि वहाँ Karena saya telah selesai membaca di sana, maka saya berpikir bahwa Nabi Lut alaihissalam tidak disebutkan. Waktu itu sampai kaum mujrimin. अच्छा कि आपने सवाल उठाया Setelah kaum mujrimin, Nabi Lut alaihissalam disebutkan. Bagus Anda mengajukan pertanyaan ini. काला इन्ना Kalau tidak, kekeliruan ini akan ditinggalkan. Qalu inna arsalna ila qaumi mujrimin illa ala lutun inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atuhu qaddarna innaha laminal ghabirin. जा आला लूत Sekarang masalahnya adalah bahwa jika malaikat-malaikat itu आले लूत yang pertama kali diutus kepada keluarga Lut alaihissalam, पहली दफा भी आले लूत apakah mereka juga datang kepada keluarga Lut alaihissalam untuk kedua kalinya? तो फिर Lalu, आले लूत apakah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajukan pertanyaan tentang keluarga Lut alaihissalam untuk kedua kalinya atau tidak? Faham? देखें Coba lihat. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan pertanyaan? ये तो यहाँ है ना Kata-kata ini ada di sini kan? दारू यही अल्फाज है अच्छा आगे ठीक है उसकी तफसील है Sekarang pertanyaan yang Anda ajukan ini adalah pertanyaan yang sangat masuk akal dan dapat diterima. Mengapa saya menyampaikan kemungkinan penerapannya pada Nabi Ismail alaihissalam? का इम्कान पे Saya tidak menyampaikannya secara pasti. Saya menyampaikan kemungkinan karena di sini tidak ada istri yang disebutkan. हजरत किसी बीवी Kabar suka disampaikan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. इब्राहिम को दी Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa saya telah menjadi tua. दूसरी दो Dalam 2 ayat lainnya disebutkan Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, dan dia mengatakan bahwa saya telah menjadi tua dan kabar suka diberikan kepadanya. Jadi, saya mengatakan bahwa seluruh skenario ini menunjukkan bahwa kabar suka pertama berbeda dan 2 lainnya berbeda. Dalam 2 kabar suka lainnya, istri yang akan melahirkan anak menyampaikan keberatan bahwa ia sudah tua. Dalam ayat ini, sang istri tidak keberatan, dan di sana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak keberatan. Di sini Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat, saya telah menjadi tua. Dan mereka berkata, tidak. फरमाते हैं Seperti itu. Apakah 2 kejadian tersebut terulang seperti itu untuk kedua kalinya? Dan kali ini istri juga disebutkan. Dan kepada istri diberitahukan bahwa itu adalah kamu. Dan ia berdalih dengan mengatakan bahwa saya sudah tua. Semua perincian ini memberitahukan bahwa sebenarnya, menurut saya di sini disebutkan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan putra dari Sarah.
ये बता रहे Itu sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan alasannya dan istri beliau saat itu masih muda, तारा का बेटा sehingga ia tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah tua. Nabi Ismail lahir dari istri yang usianya masih muda. Dan hal ketiga adalah bahwa Sarah adalah sebagai nyonya atau majikan di rumah. Hadrat Hajrah tidak akan memiliki keberanian untuk datang dan mengatakan bahwa saya akan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, ini disampaikan tanpa secara jelas menyebutkan nama. Topik yang terbuka adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi kabar gembira mengenai seorang anak laki-laki. Di sana tidak disebutkan istri yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalihnya dalam skenario ini. Jadi saya tidak melihat adanya kesulitan dalam menerapkan hal ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan dua peristiwa setelah ini dapat diterapkan pada Nabi Ishak alaihissalam. Saya telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, bahwa kabar suka yang sifatnya sama diberikan kepada para nabi atau orang lainnya dalam 2 atau 3 cara. Saya katakan, lihatlah kasus Maryam. Di sana Allah Ta'ala menyatakan bahwa kadang kabar gembira ini datang dalam bentuk mimpi, kadang dalam bentuk malaikat yang menyerupai manusia yang menyampaikan kabar suka tersebut. Dan satu kabar suka yang sama berulang kali datang dan dalam corak yang berbeda-beda. वहाँ खुदा ताला खुद फरमा रहा है कि कभी रोया में ये खुशखबरी हुई, कभी मुतमस्सिल होकर उसने ये खुशखबरी दी, और एक ही खुशखबरी बार बार आती है और मुख्तलिफ रंग। Huzur, kalau bagian ini saya sudah paham, alhamdulillah. Tunggu sebentar. Sekarang muncul pembahasan mengenai Nabi Lut alaihissalam. Apakah mereka, yaitu para malaikat, langsung menuju ke arah kaum Lut dan menghancurkan mereka atau tidak? कौम को जाके Sekarang pertanyaan ini diajukan dalam kaitannya dengan konteks dari 3 ayat tersebut. अब ये सवाल जो है वो Anda paham? आयात की दफा Itu sebabnya ada skenario lain yang sedang terbentuk. इसलिए Saya ingin memberikan penjelasan ke arah skenario ini. Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan. Hal tersebut adalah, jika kedua kejadian ini dianggap sebagai satu kejadian yang sama, dan kejadian yang lain tersebut juga dianggap sebagai kejadian yang sama, maka bukan 3 kejadian, melainkan itu adalah satu kejadian yang disebutkan dengan cara yang berbeda. Coraknya akan menjadi seperti itu. Anda paham? Namun perbedaan konteks ayat ini begitu jelas dan menonjol dari 2 ayat lainnya, sehingga hati tampaknya tidak menerima bahwa keduanya adalah rincian tentang satu kejadian. Faham? Ayat yang satu ini masih sangat berbeda dengan sifat kedua ayat tersebut. Oleh karena itulah, pertanyaan ini dapat diajukan bahwa itu bukanlah 2 kejadian, melainkan satu kejadian. Dan kejadian di mana Hadrat Sarah diberi kabar gembira, dan reaksinya, beliau memberikan jawaban, dan hal-hal yang lainnya memisahkan perbedaan ini sama sekali. Dengan kata lain, ini adalah 2 ilustrasi dari satu kejadian tersebut. Keduanya harus diterima sebagai 2 cara penyampaian. Jika kejadian ini terpisah, sebagaimana yang saya katakan bahwa ada kemungkinan untuk itu. Lalu mengapa muncul pembahasan mengenai Nabi Lut alaihissalam? Bukankah mereka para malaikat membinasakan kaum Lut? Atau apakah mereka tidak memberikan kabar tentang kehancuran? Bahwa ketika mereka datang untuk kedua kalinya, maka hal yang berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam itu dimunculkan kembali. Jadi, ini hanya kemungkinan yang saya anggap dapat dibayangkan meskipun mungkin jauh. Seperti itulah. Bahkan saya menganggap itu tidak jauh, karena nubuatan tentang kehancuran tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan waktu. Kondisi mulai persiapan dan kadang-kadang nubuatan yang berkaitan dengan kehancuran telah disampaikan dan tergenapi 10 atau 20 tahun kemudian. Hal tersebut tidak terpenuhi secara tiba-tiba saat itu juga. Oleh karena itu, mungkin dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cukup rasional bahwa pada awalnya para malaikat membawa kabar gembira yang berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga pembicaraan diajukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada istri yang disebutkan tengah-tengahnya. Ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara tentang usia beliau yang sudah lanjut. Pada kesempatan lainnya, tidak. Jadi, kami memahami bahwa masalah ini telah berlalu dan selesai. Para malaikat pasti telah pergi kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka pasti telah menyampaikan pesan tersebut. Namun kejadian tentang kehancuran itu belum terjadi, atau mereka tidak langsung pergi. Ini lebih masuk akal. Mereka berkata bahwa kami, para malaikat yang turun di daerah ini, hari kehancuran suatu kaum sudah dekat.
adalah tugas kami untuk pergi dan memberitahukan kepadanya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ursilna ila qaumi Lut. Dalam kalimat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi tahu tentang peringatan tersebut. Sebelumnya, kata mujrimin juga telah muncul, yang berarti bahwa topik ini juga berlaku untuk para pendosa dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga akan berlaku untuk para pendosa dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam pengertian yang luas ini, kita dapat memahami bahwa penyebutan kaum Lut di bagian Ibrahim alaihissalam tidak lain adalah penyebutan tambahan. Dalam kalimat kaum mujrimin telah disebutkan kabar mengenai kehancuran kaum Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dan juga kaum Nabi Lut alaihissalam. Satu bagian telah terpenuhi. Mereka datang di lain waktu dan Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada mereka apa niat mereka. Huzur, dalam surah As-Saffat ada dua kabar gembira. Yang pertama tentang Nabi Ismail dan yang kedua tentang Nabi Ishak. Ada dua kabar suka yang pasti. Tolong cari ayat tersebut. Pada ayat ini pembahasannya bukanlah bahwa tidak ada dua kabar suka. Pembahasan yang berlangsung adalah turunnya para malaikat ini. Apakah ini mengenai kabar suka yang berbeda? Ataukah ada perbedaan dalam cara menyampaikan satu kabar suka? Inilah pembahasannya. Apakah pada surat Az-Zariyat atau As-Saffat? Di mana itu? Oke. Fabasharnahu bi ghulamin halim. फलम्मा बलगा मा वो ये तो हो गया फिर Fabasharnaha bi Ishaq. Allah Ta'ala sendiri telah menisbahkan ini dengan zatnya sendiri. Berkenaan dengan kabar suka telah diterima secara umum bahwa itu diberikan. Diskusi yang terjadi adalah bahwa kejadian pertama yang saya anggap memiliki kemungkinan sebagai kejadian pertama, apa bedanya kejadian tersebut dengan dua kejadian lainnya? Ada kemungkinan bahwa kedua kabar suka itu terpisah. Yang disebutkan di sini terjadi dengan cara demikian, itu tidak bisa dikesampingkan. Hanya kebingungan inilah yang muncul bahwa dalam peristiwa pertama disebutkan bahwa para malaikat mendatangi kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam dua kejadian lainnya juga disebutkan bahwa mereka mendatangi kaum Nabi Lut alaihissalam. Jika ini adalah dua kejadian yang terpisah, lalu mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan pertanyaan ini untuk kedua kalinya? Padahal beliau telah mendapatkan jawabannya. Pada kesempatan pertama, beliau diberikan kabar suka. Ketika malaikat datang kedua kalinya, kemudian sang istri menerima kabar gembira. Sebelumnya pun beliau telah bertanya, ma khotbukum. Jika beliau telah diberitahu sebelumnya, mengapa beliau bertanya lagi, ma khotbukum? Ini adalah sedikit kebingungan yang akan muncul. Dan di antara kedua peristiwa itu, mengapa azab atau untuk kaum Lut tidak terjadi? Saya membuka jendela untuk memberikan jawaban atas hal ini. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Kadang-kadang tidak terjadi dengan segera, bahkan sebagian besar terjadi seperti itu. Tidaklah di satu sisi nubuatan disampaikan dan di sisi lain suatu kaum musnah. Butuh waktu, kadang harus menunggu sekitar 20 hingga 30 tahun. Jadi ketika para malaikat datang pertama kali, maka Nabi Ismail alaihissalam juga lahir, dan setelah itu beliau juga menjadi dewasa. Kabar suka yang kedua pasti diberikan sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, dan setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu Hadrat Sarah juga sudah tua dan mengatakan bahwa kabar suka apa yang Anda berikan kepada saya sekarang? Jika ini dianggap sebagai kabar suka sebelum kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, maka kontradiksi akan muncul. Itulah sebabnya kecenderungan saya saat ini pun masih ini, bahwa kabar suka pertama yang di dalam ayatnya terdapat kata wajilun adalah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Jika tidak, ini akan sangat tidak masuk akal bahwa Nabi Ismail alaihissalam bahkan belum lahir dan kabar suka tentang Nabi Ishak telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan sang penghulu anak keturunan Adam Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang dari keturunannya seluruh dunia akan menerima cahaya ilahiyah, tidak ada ramalan mengenai nenek moyangnya yang agung. Dan ketika di tempat lain dalam Al-Quran, seperti yang telah Anda tunjukkan dalam surat Saffat, menyebutkan dua kabar suka yang terpisah. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal bahwa sebelum kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, suatu nubuatan tentang Nabi Ishak telah diberikan. Itulah sebabnya peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Ishak alaihissalam adalah yang terus-menerus menyebut Hadrat Sarah. Dan sebelumnya pasti ada nubuatan yang tergenapi, yakni Nabi Ismail alaihissalam telah lahir. Setelah itu giliran Hadrat Sarah tiba. Dan kemudian beliau berkata, setelah sekian lama, saya sekarang sudah tua.
Sekarang apa yang bisa saya lakukan? Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak, itu akan terjadi dengan cara seperti demikian. Inilah pembahasannya. Pertanyaannya ini sangat masuk akal. Mengapa Nabi Lut alaihissalam disebutkan dalam 3 kesempatan tersebut? 2 pertanyaan adalah Anda telah dijawab. Yang ketiga akan dijawab pada minggu depan. Dan setelah itu, giliran Chaudhry Abdul Rashid Sahib. Oke? साहब की बारी उसके बाद, ठीक है? Jazakumullah. अस्सलाम वालेकुम।